Terkadang kita merasa penasaran setelah melihat atau membaca tentang sesuatu. Dari rasa penasaran tersebut akan mendorong timbulnya berbagai pertanyaan dalam diri kita mengenai sesuatu tersebut. Apa yang akan kita lakukan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut? Kita akan bahas dalam metode ilmiah. Rasa penasaran sebenarnya menunjukkan salah satu sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Para peneliti biasanya memiliki metode tertentu untuk menemukan pertanyaan sampai ditemukannya jawaban. Metode tertentu untuk menemukan jawaban dari suatu pertanyaan dinamakan metode ilmiah. Adapun hasil jawaban ditulis dalam metode tertentu yang dinamakan laporan ilmiah. Hasil jawaban ditulis dalam bentuk metode tertentu yang dinamakan laporan ilmiah yang dilakukan dengan langkah kerja ilmiah. Sehingga, poin yang akan kita pelajari dalam kesempatan kali ini yaitu metode ilmiah, sikap ilmiah, dan laporan ilmiah. Langkah-langkah metode ilmiah, yang pertama itu ada pemilihan masalah, yang kedua perumusan masalah, yang ketiga pengumpulan keterangan, yang keempat penyusunan hipotesis, yang kelima pengujian hipotesis, yang keenam pengolahan data, dan yang ketujuh pengambilan kesimpulan. Langkah pertama yaitu pemilihan masalah. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus mengidentifikasi masalah dan melakukan studi pendahuluan. Masalah dapat muncul secara disengaja, seperti seorang dokter ingin menguji dosis obat yang tepat untuk mengobati suatu penyakit. Sementara, masalah yang muncul secara tidak sengaja, misalnya tanaman yang tumbuh dekat kandang sapi tampak lebih subur dibandingkan tanaman yang tumbuh di tempat lain. Untuk memudahkan menemukan permasalahan, kita dapat melihat penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, serta menganalisis penelitian tersebut untuk menemukan permasalahan baru. Selain itu, permasalahan juga dapat kita temukan melalui studi pustaka dari berbagai referensi. Sumber permasalahan juga dapat ditemukan melalui pengamatan langsung di lapangan. Setelah melakukan pemilihan masalah, selanjutnya ada perumusan masalah. Kita ketahui, masalah merupakan sesuatu yang harus diselesaikan. Tujuan dari merumuskan masalah untuk memperjelas batasan masalah yang akan dipecahkan. Perumusan masalah biasanya diawali dengan kata tanya seperti apa, mengapa, dan bagaimana. Dilanjutkan dengan pengumpulan keterangan. Pengumpulan keterangan dapat dilakukan dengan studi referensi berupa teori, konsep, dan hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah. Segala informasi yang mengarah dan dekat dengan pemecahan masalah dapat digunakan untuk memperoleh jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan. Langkah selanjutnya yaitu penyusunan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan berdasarkan data atau keterangan selama observasi atau studi pustaka. Pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dapat dilakukan melalui eksperimen atau penelitian. Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan penelitian, yaitu menyiapkan alat dan bahan selama penelitian serta menentukan kelompok-kelompok penelitian. Ada dua macam kelompok penelitian, yaitu kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Kelompok kontrol merupakan kelompok yang tidak diberi perlakuan, sedangkan kelompok perlakuan merupakan kelompok yang diberikan perlakuan tertentu.
Kelompok perlakuan dapat diberi satu atau beberapa variabel. Variabel merupakan faktor yang berpengaruh dalam suatu penelitian dan memiliki nilai yang dapat diubah. Variabel dalam penelitian terdiri atas variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang sengaja dibuat tidak sama dalam suatu penelitian. Sedangkan kontrol yang dibuat sama dalam suatu penelitian. Kemudian variabel terikat muncul karena adanya variabel bebas. Setelah melakukan penelitian, tentunya kita mendapatkan data-data penelitian. Selanjutnya, data tersebut diolah dalam tahapan pengolahan data. Data hasil eksperimen dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak disajikan dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk deskripsi. Kebalikannya, data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka. Data kuantitatif harus diolah dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram sehingga mempermudah dipahami oleh orang lain. Langkah terakhir yaitu pengambilan kesimpulan. Kesimpulan mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan. Kesimpulan dapat mendukung atau tidak mendukung hipotesis yang kita buat. Jadi, terdapat dua kemungkinan dalam pengambilan kesimpulan, yaitu kemungkinan hipotesis diterima dan kemungkinan hipotesis ditolak. Dalam melakukan langkah-langkah metode ilmiah, seorang peneliti harus menerapkan sikap ilmiah. Sikap-sikap ilmiah yang harus dimiliki seorang peneliti yaitu mampu membedakan opini dan fakta, memiliki rasa ingin tahu, peduli akan lingkungan, jujur terhadap fakta, terbuka dan fleksibel, berani mencoba, berpendapat secara ilmiah dan kritis, bekerja sama, ulet dan gigih, serta bertanggung jawab. Setelah melakukan penelitian, tentu ada laporan yang harus dikerjakan, yang disebut dengan laporan ilmiah. Hasil penelitian tersebut perlu dikomunikasikan kepada publik sehingga mendatangkan manfaat dan masukan yang berguna untuk perbaikan hasil penelitian. Hasil penelitian dikomunikasikan dalam bentuk laporan, makalah, ataupun jurnal. Penulisan hasil penelitian harus mempunyai komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, itu ada judul laporan. Kemudian ada prakata, di mana berisi ucapan syukur karena penelitian sudah selesai dan ucapan terima kasih kepada pihak yang membantu menyelesaikan penelitian. Kemudian ada daftar isi. Dilanjutkan dengan pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, dan tujuan dari penelitian. Selanjutnya itu ada tinjauan pustaka berisikan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian dan juga hipotesis. Selanjutnya itu ada metode ilmiah berisikan cara kerja, alat dan bahan, waktu, tempat, serta cara pengambilan data yang digunakan dalam melaksanakan penelitian. Hasil dan pembahasan berisikan data dan fakta yang diperoleh selama penelitian, serta pengolahan data dan analisis terhadap hasil penelitian. Kesimpulan berisikan simpulan dari keseluruhan hasil penelitian. Daftar pustaka berisikan sumber-sumber yang digunakan sebagai acuan dalam menunjang penelitian. Kemudian, lampiran berisikan tabel, grafik, dan gambar yang mendukung penelitian.